Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan sebagai dasar bacaan. Dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya 7 sampai dengan ayat yang ke-20. Yusuf di rumah Potifar. Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya 7 sampai 20. Saya akan baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8, kita berselang-seling, nanti pada ayat 20 kita akan membacanya sama-sama. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku, silakan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya bersama. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Gereja Tuhan di tempat ini mengambil tema sepanjang bulan Juli, pengharapan berkat sesungguhnya. Saya memilih subtema pengharapan dalam penderitaan. Karena jalan hidup ini tidak dijanjikan selalu mulus. Dan tidak dijanjikan langit selalu cerah. Tapi Tuhan janji kalau kita jalan pun tidak mulus, Tuhan bisa kasih kaki yang kuat. Dan bukti daripada penyertaan Tuhan walaupun langit gelap, Tuhan selalu menyertai. Amin saudara. Pengharapan dalam penderitaan. Dalam Alkitab pengharapan artinya keyakinan yang kokoh. Kepastian yang mutlak akan penggenapan janji Allah. Jadi hidup kita itu berpengharapan karena berpegang pada firman Allah. Pada ayat-ayat firman yang kita baca dan kita percayai, inilah seperti jangkar. Kalau kita layang-layangnya udah terbang tinggi, maka ini seutas tali pada tangan pemiliknya. Jadi itulah pengharapan. Pasti aman, kira-kira kayak gitu.
Pendeta Immanuel Kristo mengingatkan penderitaan adalah ujian kenaikan kelas. Jadi kalaupun kita sedang menderita, maka jangan langsung memukul dirimu sendiri dan menyalahkan. Jangan juga cari kambing hitam orang lain dan tidak perlu juga menyalahkan Tuhan. Tetapi penderitaan bisa menjadi satu ujian untuk bisa naik tingkat. Yang perlu adalah introspeksi. Kenapa saya menderita? Kalau kita introspeksi dan menemukannya, maka itulah hikmah di balik penderitaan. Hikmah itu seperti mutiara di tengah batu dan pasir. Jadi walaupun menderita, kita bisa ketemukan mutiara di antara batu dan pasir. Dan mutiara itu bisa membuat kita bahagia di balik penderitaan. Penderitaan bisa menjadi alarm buat kita untuk bertobat, sekaligus melekat kepada Tuhan. Penderitaan bisa menjadi alarm. Tadinya sehat walafiat, tiba-tiba cek darah hasilnya nggak terlalu bagus. Ke dokter internis dinyatakan, aduh horor banget dah. Tapi saya mau beritahu, itulah alarm. Dari nggak pernah doa, sekarang mesti banyak berdoa. Dari nggak pernah ikut komunitas, sekarang gabung di Komsel. Bahkan jadi rajin ikut ibadah. Jadi bagus juga tuh penderitaan menjadi alarm membuat kita melekat kepada Tuhan. Saya meminjam pedoman hidup baru dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi dari khotbah di bukit, Tuhan saja sudah kasih tahu. Jadi muridnya nggak gampang-gampang banget. Kenapa? Karena ada aniaya. Ada kesulitan, ada fitnah. Nah, namun sekali lagi kita akan petik berdasarkan tema kita hari ini, pengharapan di dalam penderitaan. Ini adalah sebuah khotbah tematik. 3 bentuk penderitaan yang dialami orang percaya. Tadi dalam bacaan kita ini adalah bentuk pertama. Penderitaan yang dialami orang percaya karena tegas menolak kejahatan. Digambarkan dengan hidup Yusuf. Dari awal kita tahu dalam Kejadian dia disayang oleh orang tuanya, makanya dia dikasih baju yang bagus, tapi itu menimbulkan iri hati daripada saudara-saudaranya. Lalu kemudian saudara-saudaranya berinisiatif ingin menghilangkan Yusuf, ingin membunuh Yusuf. Sekali lagi Yusuf hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hormat dan sayang sama orang tua. Kendati pun jalan gak terlalu mulus, pada akhirnya kita lihat kisah hidupnya. Apalagi Yusuf pernah mimpi tentang benda-benda langit, tentang cupak daripada gandum. Yang seolah-olah di atas semua itu Yusuf satu hari akan jadi seorang yang sangat tinggi posisinya. Dan itu membuat saudara-saudaranya iri hati. Nah kalau kita lenyapkan nggak bakal tercapai tuh mimpi. Itu hitung-hitungannya dia. Tapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang hormat sama orang tua dan mendapatkan blessing karena orang tua, kalau hatinya disenangkan dia akan buka restunya, dia akan berkati anak-anaknya. Orang tua memang bukan Tuhan, tapi kalau orang tua disenangkan dia akan buka pintu berkat Tuhan. Setuju bilang amin. Tapi bahkan Yusuf juga mengalami penderitaan. Betul, dia dimasukkan ke dalam sumur. Tapi sumurnya sumur kering. Coba kalau sumur berair ceritanya beda. Bunuh. Satu langsung berkata, jangan dong, kesian dia anak kita sendiri. Saudara kita sendiri. Kalau gitu, nah tipu-tipu deh. Potong binatang, kemudian bajunya kita oles-olesin darah. Lalu kita laporkan bahwa saudara kita ini mati.
Tapi pada waktu itu bersamaan kok ada kalender yang sama sekali nggak disangka-sangka bisa metu, bisa ketemu, bisa pas. Kafilah orang Ismail itu lewat menuju ke Mesir. Dan akhirnya mereka pertimbangkan kalau kita gitu jual aja deh, jual aja deh. Wah saya bayangkan luar biasa ya kok bisa metu, bisa pas. Itu kafilah dari Ismail tanah Arab menuju kepada Mesir dan dijual. Saya nggak bayangkan kalau dia dari Mesir menuju ke Arab, dia jadi ISIS nanti. Lalu apakah semua serba kebetulan sumur yang kering dibelinya sama kafilah yang dari Arab menuju Mesir. Dan di Mesir di pasar budak yang beli adalah Potifar. Wah ini luar biasa, betul hidupnya dengan penderitaan begitu banyak. Naik turun, naik turun, naik turun tapi selopnya terus naik. Yang setuju bilang amin. Terus naik. Makna daripada apa yang Yusuf alami, dia tegas menolak kejahatan ketika digoda oleh istri Potifar. Apa tujuannya? Tujuannya agar terluput dari kejatuhan. Konon tenggelamnya sebuah kapal dimulai dari lubang kecil kebocoran yang dibiarkan. Jadi kalau kita tahu kita kepengen aman, kapal besar itu nggak boleh tenggelam. Maka kalau ada bocor sedikit, buru-buru diopenin, ditambel. Jangan ada bocor lagi. Artinya hidup kita jangan buka celah. Alah Pak cuman markup 10 rupiah, nanti jadi 100 rupiah, nanti jadi 1 juta, nanti punya berangkas di tembok. Semua dimulai dari hal kecil. Dan Yusuf udah mencium ini, Yusuf. Setiap kali. Dan satu kali dibuatlah keadaan yang rada ekstrim. Di rumah itu nggak ada yang lain. Dan kalau Yusuf ini hilap, ini kesempatan dia untuk segera naik jadi orang piaraan bosnya. Mau motor dibeliin, mau mobil dibeliin, piaraan sih. Tapi dia memilih untuk kabur. Dan dia bukan hanya meninggalkan istri Potifar, tapi dia meninggalkan pekerjaan terhormat di rumah Potifar. Meninggalkan gaji gede. Ketika Yusuf lari, meninggalkan kejahatan, menolak kejahatan, dia sesungguhnya sedang meluputkan dirinya dari kejatuhan. Habis dia causi begitu, habis tidak. Tidak, cerita Yusuf masih tetap berlanjut. Tapi dia kan masuk penjara. Tapi berkat Tuhan tetap menyertai. Yang setuju bilang amin. Di penjara dia enggak dipotong lehernya, dia enggak disiksa, enggak. Tapi di penjara itu justru disayang sama kepala penjara. Dilala kok metu lagi dengan 2 pelayan raja yang membuat pelanggaran. Kok Mas saja bisa sama ketemu sama Yusuf di antara penjara itu. Penjawat minuman raja, penjawat makanan roti kepada raja. Kok bisa ketemu? Tiba-tiba kok mereka mimpi dan masing-masing mimpinya hampir sama. Dan mereka diskusi kepada Yusuf. Kenapa kepada Yusuf? Karena Tuhan tahu di ranselnya Yusuf ada talenta, ada karunia yaitu mentabirkan mimpi. Dan waktu itulah Yusuf mulai menerjemahkan mimpi ini tanpa maksud ada sesuatu yang diharapkan. Betul-betul Yusuf itu tanpa pamrih. Jadi kita melihat bahwa orang percaya, murid Kristus, orang yang berkenan kepada Allah jalannya nggak mulus-mulus banget. Tetapi tugas kita adalah berani nggak nolak dosa. Walaupun akibatnya sengsara juga bagi daging sementara rupa. Tadinya kamarnya AC, tadinya makannya nikmat, sekarang mesti di penjara. Tapi bertemulah dengan pelayan minuman raja yang akhirnya ternyata dia tabirkan mimpinya ternyata kejadian. Dia bisa kembali ke dalam istana dan melayani Raja Firaun. Cuma Yusuf berkata nanti kalau kamu udah kembali, mau ingat-ingat saya.
Apakah terbersih dalam pikiran Yusuf akan jadi orang kedua di Mesir? Tidak, Pak. Ingat-ingat saya mungkin kirim apa ke? Kirim surat ke? Mampir menghibur saya ke? Hanya kira-kira kayak gitu. Tegas menolak kejahatan. Memang jalan tidak terlalu mulus, tapi penyertaan Tuhan mempertemukan dengan jalan Tuhan selanjutnya. Bertemu dengan pelayan minuman raja, dan satu saat Firaun yang bermimpi, nggak bisa ditabirkan. Nah, baru pelayan minuman raja ini, Bang, ingat dulu Tuanku Raja. Waktu aku di penjara, seorang menolong aku. Katanya itu sudah 3 tahun setelah dilupakan. Dan raja yang lagi sedang butuh ini lalu berkata, panggil orang itu. Nah, dari padang penggembalaan masuk ke dalam padang siksaan atau yang namanya penjara. Tapi Tuhan terus tangannya bawa Yusuf ke tempat yang lebih tinggi, bertemu dengan Firaun. Dalam kegelisahannya Firaun bertanya, apa arti mimpi ini? Dan Yusuf menerjemahkan tentang 7 masa kelimpahan, 7 masa kelaparan. Tapi yang menarik, Yusuf berkata, hendaklah Tuanku Raja mengumpulkan dari tahun kelimpahan ini masing-masing orang disisihkanlah 20% untuk ditampung semua hasil gandum di kelimpahan itu. Buatlah tanda petik silo, tempat gandum di kota kecil, di kota sedang, dan di kota besar. Dan itu disimpan untuk persiapan masa kelaparan selama 7 tahun. Saya backgroundnya pertanian, gak ada gandum yang bisa disimpan 7 tahun. Tapi kok bisa-bisanya Yusuf berkata, buatlah sebuah silo, dalam bahasa aslinya silo. Gudang-gudang kecil di pinggiran kota, tengah kota, bahkan sampai di pusat kota. Untuk persiapan menghadapi kesulitan di 7 tahun kelaparan. Wow, buat seorang Firaun bukan hanya senang mimpinya ditabirkan, tapi kok ini kliknya ini orang, ya ampun. Dia memberikan solusinya. Sehingga buat seorang Firaun nggak ada cara lain kecuali tunjuklah orang ini mantan nabi untuk memimpin kegerakan ini 7 tahun kelimpahan menuju 7 tahun kelaparan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Betul difitnah, betul dijebloskan di penjara, tapi di penjara nggak disiksa. Ketemu kepala penjara yang baik, ketemu penjawat minuman raja. Kok dilala sampai akhir diceritakan masuklah ke istana ketemu Firaun. Dan Firaun berkata nggak ada pilihan lain. Jadi Yusuf itu menjadi orang kedua bukan karena dia seorang pentabir mimpi, tetapi dia seorang yang cakap memberikan solusi. Dan ini berkenaan dengan jutaan manusia, bahkan negara-negara sekitarnya. Karena kenapa? Karena di tanah Kanaan pun mengalami kelaparan yang sama, sehingga keluarganya mesti menuju Mesir mencari makanan. Ini bicara tentang kelaparan yang meluas. Kita baru saja belajar hal yang pertama, penderitaan yang dialami orang percaya di 3 bentuk. Yang pertama karena tegas menolak kejahatan. Alasannya karena apa? Karena kita mencintai kebenaran. Kita mencintai Tuhan. Maka orang berani. Kenapa? Karena cinta kepada Tuhan. Mari sekarang hal yang kedua. Ini sebuah khotbah tematik. Jadi saya akan melibatkan saudara. Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Mari kita membaca bergantian dari ayatnya 18 sampai 26. Injil Markus pasal yang ke-6 ayatnya 18 sampai 26. Saya lebih dulu kemudian saudara kita berbalas-balasan. Markus pasal yang ke-6 ayat 18. Yohanes Pembaptis dibunuh. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Silahkan. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya.
Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Silahkan. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya sampai di sini. Jadi hal yang kedua, karena berani mengatakan kebenaran. Berani mengatakan kebenaran. Mantan gubernur DKI, BTP, Basuki Cahayapurnama disebut Ahok. Dia mengatakan di Indonesia banyak orang pintar. Tapi yang memilih untuk diam. Banyak orang Kristen, banyak orang berhikmat sama memilih untuk diam. Karena kalau kita ngomong bisa-bisa kita yang kecipratan tanggung jawabnya. Kalau kita ngomong akhirnya dia minjemnya sama kita. Kalau kita ngomong bisa-bisa kita dilibatkan menjadi saksi di pengadilan. Ujung-ujungnya penjara. Kalau kita ngomong lebih baik diam. Udah pokoknya diam. Tapi kebenaran itu nggak bisa disembunyikan buat orang-orang yang menyadari kebenaran itu dari Tuhan aslinya. Alkitab menulis bahwa dia akan menjadi seperti api yang terus menggedor kita punya hati, menggedor kita punya tabung, kita nggak bisa diam. Maka seperti Yohanes Pembaptis, dia berani mengatakan kebenaran. Walaupun kita tahu kisah ini, gara-gara dia ngomong yang benar, dia katakanlah menempak atau membongkar tentang kejahatan daripada Herodias. Akhirnya kepalanya kena pancung. Mungkin buat kita di zaman seperti sekarang ini diusulkan koruptor dihukum mati aja juga nggak pernah ada tuh. Kalau di Korea Utara bahkan dimasukin ke kandang anjing, digigit rame-rame. Bahkan dihukum tembak, itu Korea Utara. Bahkan ada seorang berkata kita pinjam Kim Jong-un ke Indonesia setahun. Saudara. Kita pinjam, kok bisa pinjam saudara? Kenapa? Karena hukum di Indonesia tidak berpihak pada orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran. Tapi itu Alkitab sudah tulis, di pengadilan tidak ada keadilan. Hakim bukan membela yang benar, tapi membela siapa yang berani bayar. Bahkan di tempat keadilan pun tidak ada keadilan. Tempat keadilan, kalau kita bicara pengadilan jelas. Ada hakim, ada jaksa, ada lawyer. Tapi tempat keadilan pun tidak ada keadilan. Di mana tempat keadilan? Gereja. Di gereja ini tempat keadilan. Tapi di gereja pun masih ada ketidakadilan. Bukan di sini Pak. Jangan tegang dulu. Katanya seperti kereta ekonomi berangkatnya siang. Tapi sampainya malam. Kereta eksekutif berangkatnya nggak berapa lama, 2 jam kemudian dia berangkat. Masih ada terang matahari udah sampai Surabaya. Kok bisa begitu? Karena di rel tunggal kereta ekonomi mesti berhenti. Ngalah. Jadi berapa banyak orang-orang kaya mendapatkan privilege.
Dan buat si miskin ini nggak adil. Kenapa saya berangkatnya kan lebih pagi. Saya kerjanya juga mati-matian. Tapi kenapa mesti disuruh ngalah? Nah kalau kita mungkin nggak kehilangan leher, kita bisa kehilangan kerjaan. Gara-gara kita vokal sih, berani ngomong sih. Teman saya bekerja sebuah pabrik cat, kemudian dia celetuk. Antara teman ngomong, itu kan bos kita punya istri, istri kedua. Kagetlah semua. Kita punya bos kan istrinya satu. Bukan, ini mah istri kedua. Biasa kalau kita pengen, ini kan ngomongnya ekspresi. Lo gak tahu, cuma gue yang tahu. Ini teman saya bekerja di pabrik cat udah lebih dari 10 tahun. Dari mulut ke mulut akhirnya tercium, kemudian dicari siapa sumbernya. Dan ternyata sumbernya adalah teman saya. Pecat. Tapi caranya apa? Dibuat dulu gak nyaman. Supaya apa? Mengundurkan diri. Jadi keluar tanpa pesangon. Dan terjadilah konseling. Pak Hendy, saya minta kebijakan Pak. Doakan saya. Kalau Bapak ada pencerahan, sampaikan kepada saya. Saya bilang ya udah terjadi nggak bisa ditarik lagi. Tapi belajar lain kali jagamu. Kamu masih makan gaji di situ, kamu masih mau membiayai rumah tanggamu, ya udahlah, merem aja. Sama seperti operator yang menjaga telepon dari luar berkata, Haris ada. Maka saya akan berkata, sebentar, saya pencet belet, tung ning nong ning nong ning nong, tung ning nong ning nong ning nong. Sayanya ngomong pada Pak Haris, Akyong cari Bapak. Lalu Pak Haris berkata, bilang gak ada. Kenapa? Karena mau nagih sih. Jadi saya langsung pencet lagi, saya bilang, Pak Kyong sorry, Pak Haris tidak di tempat. Saya orang Kristen, saya melayani khotbah hari ini, saya juga bekerja di perusahaannya Pak Haris. Nggak bisa kalau kayak gitu, nggak bisa kalau kayak gitu. Kalau gitu saya bilang aja, Mak Kyong, ada, dia ada. Cuman dia bilang nggak ada, dia ada, dia ada. Saya akan bermasalah dengan Haris. Maka dari kejujuran kita itu mau tidak mau dipolakan, dibatasi dengan koridor otoritas. Dan koridor otoritas ini yang membuat pada akhirnya kebijaksanaan kita untuk berkata, iya udah. Antara lain tadi kita bekerja di sebuah perusahaan dan atasan kita jelas mengatakan tidak ada, ya tunduk. Kenapa? Karena kan firman berkata engkau sebagai karyawan tunduklah pada majikan. Itu ada ayatnya. Di tempat lain aku seorang praktisi kesehatan dan aku tahu penyakitnya sudah kanker stadium 4 dan pasien udah gak sabar nanya berulang-ulang kepada saya, dok saya sakitnya apa sih? Nah berdasarkan koridor otoritas sebagai seorang dokter kita punya etika untuk berkata enggak apa-apa ini mah biasa. Asal berjemur di matahari, berenang, jalan 5 kilo tiap hari, sehat, sehat. Lalu apakah sebagai orang Kristen saya melanggar koridor otoritas, etika yang ditanamkan sebagai profesi seorang dokter yang perlu untuk memberikan semangat buat pasien saya. Lalu saya akan berkata, ibu saya mau kasih tahu ya demi nama Yesus ibu kanker stadium 4. Jadi betul harus jujur, betul harus bicara yang benar, tetapi kira-kira kita ada di koridor mana? Nah kalau seorang Yohanes Pembaptis ini lain, memang dia seorang yang vokal. Waktu terjadi baptisan, orang-orang Saduki datang juga mau dibaptis. Wah, dia langsung berkata, bangsa ular. Ngapain kamu ke sini? Mau lari dari murka Allah? Matius pasal 38. Tapi kok hebatnya orang-orang yang kayak Yohanes Pembaptis, jika momennya masih diizinkan oleh Tuhan, kok yang ditembak, yang ditabok, yang ditonjok kok enggak sakit hati. Itu hebatnya. Ini pun sebenarnya Herodes enggak sakit hati. Yang sakit hati itu bininya.
Artinya apa? Artinya ketika kita tahu ini dorongan Roh Kudus untuk nyatakan sama dia, bertobat, lepaskan judi, kalau enggak kamu miskin semua. Ini kan ngapain ngurusin orang lain, kalau dia terima, kalau dia enggak terima jadi musuhan. Tapi saudara enggak bisa membendung ini, saudara akhirnya umumkan itu. Tapi sekali lagi bijaksananya apa? Bijaksananya jangan ngomong di depan orang lain. Harus face to face. Dan kita berpikir mungkin dia akan argue, mungkin dia akan marah. Kok kenyataannya enggak seperti itu, malah dia nangis dan minta didoakan dan dia bertobat. Kok bisa kayak gitu? Padahal gini kerasnya minta ampun. Suami istri datang ke tempat saya, Pak ini ada masalah besar, saya mesti ketemu Pak Hendy. Aduh saya bilang, ya udah dia mau datang jam berapa? Jam 9 Pak. Oke. Jadi saya berikan denahnya, ada suami istri ini bos perusahaan besar. Saya kenal dari mereka masih bujangan. Dan pada waktu dia parkir mobil Harrier-nya, Toyota Harrier. Jadi pertanyaan saya, pakai sopir Pak? Enggak, kami cuma berdua. Memasuki ruang tamu kami dan istri saya memilih tidak terlibat di situ. Maka pertanyaan saya seperti biasanya saya bilang, Pak, karena ini sebuah konseling saya bilang. Jadi saya yang pegang peranan untuk memimpin di tempat ini. Undang-undang pertama kalau satu ngomong, satu mesti diam. Kalau satu ngomong, satu mesti diam. Dan yang kedua enggak ada alat komunikasi yang boleh dihidupkan. Kalau engkau merasa konseling ini penting, maka yang lain kurang penting. Jauhkan dulu. Ini enggak akan seharian kok konseling. Tapi bayangkan kalau konseling tiba-tiba titit, ya Pak, minta maaf, halo, gue lagi konseling nih, lu jangan telepon lagi, kenapa sih? Tiba-tiba ini bunyi juga, tin, terpecah. Dan mereka setuju untuk seperti itu. Dan setelah kita memulainya dengan doa, karena kasusnya adalah perselingkuhan. Maka saya berkata, Bapak silakan duluan. Istrinya protes, Pak Hendy nggak bisa Pak, saya mau duluan Pak. Saya mau keluarin unek-unek saya, sabar, saya yang pegang peranan. Kasih kesempatan Bapak dulu. Pak Hendy kasih tahu alasan ke saya, kenapa mesti suami saya dulu? Karena suami banyak bohongnya, amin. Jadi kita tonton orang bohong ini mau cerita apa. Minta maaf saya juga laki, yang korban ini bukan perempuan. Ini sudah PDM selevel dengan saya. Udah pimpin perjamuan pemberkatan nikah. Membaptis orang. Dan waktu dia memaparkan kejadiannya. Istrinya udah enggak tahan. Saya bilang selesai Pak. Silakan Ibu. Dibantah semua. Kamu beliin kalung buat sekretaris kamu beli 2. Dia 1, saya 1. Apa-apaan? Dan saya luaskan istrinya cerita sebanyak-banyaknya. Tertunduk dia. Saya bilang, saya kenal kamu dari enggak punya apa-apa, naik Vespa berlima. Suami istri 3 anak. Sekarang naik Toyota Harrier yang di rumah kendaraannya belum dihitung. Punya gudang, punya showroom, punya keagenan di luar kota. Kamu masih pimpin perjamuan di kebaktian terakhir di gerejamu minggu kemarin. Kamu membaptis sekian banyak orang dan dibawanya ke laut. Mereka dibaptis. Tapi hidupmu seperti ini, saya bilang. Maka pertanyaan saya, betul nggak yang ibu ceritakan? Betul. Kalau gitu ngapain bohong dari tadi? Maka keluarlah sebuah kemarahan ilahi. Saya bilang, bajingan kamu. Jemaat nggak tahu. Orang yang dilayani nggak tahu. Tapi kamu di rumah sendiri, kamu bukan orang baik. Wah, dia nangis histeris. Saya berpikir dia akan segera pulang setelah saya ngomong seperti itu. Dia tersinggung, dia marah. Tapi tidak, konseling itu bisa selesai sampai kita bisa makan siang. Si anak masak apa ya itu rezeki tamu saya.
Kalau hari itu sayur asem jangan nyesel. Ya kami nggak beli di luar, tapi apa yang kami masak hari itu kita makan. Semua happy. Mereka pulang dan sorenya istrinya telepon saya dan berkata, Pak Hendi terima kasih buat konseling tadi. Di sepanjang jalan dari rumah sampai kami pulang. Suami saya terus nangis. Dia minta ampun berkali-kali. Dan saya bilang sekretarismu itu adalah kanker. Tumor ganas dan itu harus dipancung. Berhentikan secepat mungkin. Dan aturan mainnya entah itu mengenai yang namanya tunjangan atau itu mungkin berupa sebuah tali asi sebagai bentuk PHK atau pesangon. Kasih sesuai haknya dan lebihkan sedikit. Mungkin dia perlu 2-3 bulan untuk mencari pekerjaan baru seolah-olah seperti itu. Tapi dia harus segera diberhentikan. Dan semua dilaksanakan dengan baik. Dan orang ini bertobat. Tapi saya ingat-ingat ngomong kayak gitu, kalau saya digituin aja saya bisa marah. Kok orang itu enggak marah? Sekali lagi karena ada dorongan Roh Kudus. Mari yang terakhir firman Tuhan ya. Jadi tadi soal figur daripada Yohanes Pembaptis berani mengatakan kebenaran, tapi akibatnya dia kehilangan kepala. Yang terakhir yang ketiga 2 Timotius pasal 4. Yuk kembali kita berbagi ayat membaca bergantian. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya 5-8. Penuhilah panggilan pelayananmu. Saya akan baca ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, kembali kita berselang-seling. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 5-8, saya 5 dulu, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu, silakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, silakan. Amin. Jadi hal yang ketiga, kita sedang belajar topik yang berjudul bahwa ada pengharapan di dalam penderitaan. 3 bentuk. Yang pertama karena tegas menolak kejahatan supaya enggak jatuh. Yang kedua tadi kita berani mengatakan kebenaran. Ya Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya, tapi buat setiap kita enggak selalu mengalami hal yang sama. Kalau atas dorongan Roh Tuhan maka akan menghasilkan petobat-petobat dari ucapan kita. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga karena berjuang meraih kemenangan ya. Rasul Paulus lahirnya di komunitas kerasulan, ini mungkin rasul yang lahirnya terakhir. Seharusnya pengganti Yudas Iskariot adalah Matias, tapi Matias nggak muncul. Saulus yang akhirnya menjadi Paulus yang lebih muncul. Memakai seorang mentor namanya Barnabas, maka kisahnya dalam Kisah Para Rasul 89 terus dan seterusnya. Maka Barnabas Paulus, maka Barnabas Paulus, maka Barnabas Paulus, dan terus pembinaan ini berhasil, maka terjadilah keterbalikan. Maka Paulus Barnabas Paulus, dan terus semakin naik perjuangan keimanan daripada Paulus, maka nama Barnabas belakangan hilang. Jadi awalnya perlu mentor, terus mentor mengawal, bertumbuh dalam kedewasaan. Lama-kelamaan, nah seperti pepatah Fritz Gottschalk mengatakan kalimat seperti ini, dari anak-anak kita dibantu oleh keluarga, bisa melakukan apa yang kita belum bisa lakukan. Dari keluarga.
Jadi ketika anak-anak itu lahir belum bisa apa-apa, maka dipegangin jadi bisa jalan, belum bisa apa-apa, maka bisa makan sendiri. Jadi keluarga ini sangat penting menolong anak-anak ini dari nggak bisa melakukan apa-apa sampai bisa melakukan apa-apa. Dan satu saat dia melakukannya sendiri. Nggak perlu dibantu lagi. Fitz Gottfried mengatakan hal seperti itu. Betapa pentingnya keluarga dan setiap kita yang sukses di masa depan, jangan lupa kamu bisa kayak gitu karena keluarga. Jadi ketika Paulus dimentor, itu membuat kehidupan Kristennya semakin cepat dan semakin cepat bertumbuh. Mungkin Barnabas bisa 2 bahasa, tapi jangan lupa Paulus bisa memahami 5-7 bahasa. Jadi ranselnya Paulus itu padat isinya. Dia seorang yang belajar teologi, lulus daripada sekolah Alkitab Tiranus dengan dosen hebat yang namanya Gamaliel. Waduh, dia bisa hafal itu kitab Torah. Saya nggak yakin Barnabas bisa. Tapi butuh seorang mentor untuk menghidupkan semua kasih karunia Tuhan ini. Dan membuat seorang Paulus bisa akhirnya berdiri kekar, teguh, dan bisa terbang tinggi. Saya mengutip dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Ini menjadi satu gambaran seorang Paulus. Dalam tema berjuang untuk meraih kemenangan. Betul kita mesti menderita. Dan orang yang berjuang pasti menderita. Minimal nggak megang gadget 7 jam sehari. Minimal mengurangi jam istirahatnya. Almarhum Pendeta Yakub Nahawai berkata, kurangi jam kesenanganmu. Kalau engkau belum sukses, kurangi. Jadi kalau kita ingin dua-duanya nggak bisa Pak. Maka dunia akan cepat merampas kita. Dan akhirnya nggak pernah berhasil. Kenapa? Tidurnya lama sih. Megang handphonenya lama sih. Kalau udah makan duduk lama sih. Ya nggak bisa berhasil. Ini gambaran seorang Paulus. Dan kita waktu ngebaca kayak gini. Saya bilang Tuhan saya mengikuti jejak Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tapi kalau ngebaca kayak gini. Aduh saya mah belum seujung kukunya Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Nah dia berkata, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera. Artinya dipukulin tanpa batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Aduh gambaran kayak gini aja udah membuat saya menggigil. Masuk penjara bolak-balik, didera. Aduh ampun mengalami kesulitan. Ya, belum lagi dia berkata aku nyaris mati dan sebagainya. Aduh. Tapi inilah seorang Paulus. Dia redeeming all the time. Dia tebus segala kesalahannya waktu-waktu terhilangnya. Ketika belum di dalam Tuhan. Bahkan dia penganiaya jemaat. Dia juga memberikan izin untuk penganiayaan Stefanus. Setuju untuk membunuh seorang Stefanus. Aduh dia tahu betul. Dia kotor. Dia hancur. Hidupnya dia jahat. Maka dari itu ketika dia menebus pengabdiannya untuk Tuhan, dia nggak tanggung. Makanya sampai dia berkata di antara teman-teman yang lain, aku ini lebih. Tapi tak kala kesombongan udah naik ke atas kepala, Tuhan tekan aku. Kenapa? Karena tahu bahwa kesombongan itu penyakit yang bisa menjatuhkan aku. Maka dari itu diizinkanlah aku menderita penyakit pada penglihatanku. Duta bagi Kristus, itu buku yang menguak. Ini jangan-jangan memang cedera di mata, jangan-jangan dia penderita penyakit migrain yang sudah akut. Sehingga kerap kali menyerang mata. Tapi kok hebatnya kalau sombong itu baru kambuh. Kalau nggak sombong nggak kambuh. Dan itu sebabnya 2 Korintus berkata kalau begitu aku bersedia deh. Karena justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Jadi dia melakukan pekerjaan Tuhan itu betul-betul sold out. Enggak tanggung-tanggung. Ibadah jam berapa? Katakanlah jam 9 tapi jam 8 udah datang. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab mesti latihan. Yang di luar sana ya gampang lah kita pakai telepon-teleponan aja. Nada E, pindah G, pindah F. Cari gampang. Kembali semua nanti penilaian itu ke diri dia. Anak saya nomor 2, 28 tahun umurnya. Tapi mendapatkan porsi vice president di BUMN. 28
Tapi ngelihat cara kerja dia, ini komputer dihidupkan, ini komputer, tiga komputer. Dia bekerja di bidang data. Jam 11 saya masih lihat kamarnya dia masih nyala. Saya bilang, kamu kok belum tidur? Belum selesai Pak, kerjanya masih banyak. Celong jam 12. Saya lihat lagi, kamu kok belum tidur? Tanggung Pak. Padahal kakaknya enggak kayak gitu. Ada duit, beli. Ada waktu, jalan. Foto. Tapi yang ini beda. Direksinya memberikan pemantauan, memberikan scoring, semua memberikan pendapat naik ke atas. 31 Desember 2025 diputuskan dia menjadi Vice President. 7 Januari saya diminta untuk ikut dia, Papa bantu saya. Ternyata ke dealernya BYD dan dia mendapatkan BYD baru. Sekarang sudah bulan Juli. Saya nanya sama dia, gajimu berapa? Berapa? Enggak mau cerita. Tapi istri saya punya cara. Jo, gajimu berapa sih? Ayolah Jo. Jo. Ayolah Jo. Aku bekerja di bidang kimia dan waktu aku keluar 2002, 15 Mei gajiku cuma 3 juta. 9 tahun. Istriku mengandung dan pada saatnya mesti melahirkan anak ketiga Kezia. Perusahaan cuma memberikan amplop 200.000. Oh saya cinta Tuhan. Jam kerja kami jam 8, tapi jam 7 saya udah harus ke kantor. Kenapa berdua kami menyembah Tuhan? Tapi duit lain, serinya beda. Jadi saya hanya menebak-nebak, ya mungkin ukuran 28, 29 tahun gajinya paling sekitar 5, 10, 15 lah mentok. BUMN apalagi. Nggak bisa langsung tung begitu. Tapi istri saya di tempat tidur langsung berbisik kepada saya. Saya juga nggak keras sama saudara, bisik-bisik. Gaji yang diterima take home pay itu di atas 60 juta. Tapi saya cuma berpikir Tuhan dia berhak mendapatkannya. Bukan ngebanggain anak sendiri. Tapi ada komparasi dengan saudara kandungnya. Yang dari SD, yang satu ini lebih pinter dari dia. Makanya betul keponakan saya berkata, Ku, pinter aja gak cukup. Harus rajin. Rajin aja juga belum cukup, harus tekun. Dan dia bekerja di hitungan saya mungkin bisa 14-15 jam sehari. Bahkan di hari-hari Sabtu dan Minggu pun masih membuka komputer. Masih telepon dengan grup kerjanya. Sampai saya bilang, kamu gak lelah. Bahkan di tengah-tengah jam istirahatnya, Papa aku gak ikutan ya. Aku tetap ada di atas. Saya bilang, ngapain? Les. Masih ngeles. Ngeles apa? Mandarin. Mandarin. Dia punya lause, tiba-tiba kantor buka juga kelas les karena dia akan dikirim ke Cina. Tiba-tiba langsung dia bilang lagi, Pak aku ikut yang les kantor juga. Lausemu? Biarin, ada 2. Jadi ada les lause itu jam 9, jam 10 malam. Tapi les kantor itu antara jam 4 sampai jam 6 sore. Saya bilang waktunya habis. Nah ketika kita mengikut Tuhan bahkan terhisap untuk menjadi pelayannya Tuhan. Kembali pertanyaan kecil kepada diri kita, mau seperti apa? Kalau minta yang besar tapi pengorbanan kita, pengabdiannya kecil, saya pikir enggak bisa. Tapi andai kata kita sold out sungguh-sungguh, walaupun orang enggak tahu, tapi percayakanlah nanti pada waktunya Tuhan akan promosikan. Setuju bilang amin. Ada waktunya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kita angkat pujian ini dan buat kita setiap
yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan karena kita sebagai anak Tuhan, maka jangan kecil hati. Itu ada ujian kenaikan kelas. Itu adalah sebuah tangga untuk bertemu dengan Raja. Dan satu saat promosi itu tidak bisa dibendung, itu bagian saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Siapapun kita yang sedang lemah hari ini, lihatlah ke Tuhan, sumber kekuatan kita. Dia penyembuh kita. Dan segala hal yang dikerjakan dengan hati dan bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak diperhitungkan Tuhan. Ada waktunya kita akan terima dari apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Baiklah wanita, nyanyikan ini lebih dulu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Wanita lebih dulu. Makasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Ya, makasih Tuhan. Apa yang kelihatan Para pria mengatakan yang sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari bersama. Di saat ku tak berdaya, sembuh yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami terima firman-Mu Tuhan. Jadikan ini berguna pada waktu di mana aku membutuhkannya. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau juga penolong kami, mengangkat kami dari lembah kekelaman, membawa kami di posisi yang terhormat sesuai dengan kehendak-Mu atas kami. Buat kami hidup takut akan Tuhan, buat kami
kami konsisten untuk melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, kesucian. Dan kami percaya Tuhan Engkau membela orang benar. Dan pada orang benar akan datang matahari Tuhan, hujan Tuhan membasahi bumi kami. Berkati kami sekali lagi, berkati gerejamu di tempat ini, berkati Pak Yakob Haris sebagai gembala, berkati Pak Yohanes sebagai gembala di gereja pusat. Makasih Bapa di sorga. Engkau tahu kebutuhan kami, dan kami yakin Tuhan adalah jawaban bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, jemaat Tuhan diberkati lewat firman hari ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang dikasih di atas kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami segenap keluarga GBI Citra Suvarna Family di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini sebelum masuk ke offering message, apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Cukup mengangkat tangan saja. Sudah ya, jemaat yang setia dalam Tuhan. Baik, dan sebelum itu, hari ini saya akan mengutip satu ayat dari Kejadian 12 ayat 2. Dan saya akan membacakannya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ketika saya mengutip salah satu, ini adalah janji Tuhan untuk Abraham. Ketika Tuhan ingin memberkati Abraham, di ayat tersebut tidak hanya berhenti sampai di kata masyhur Bapak Ibu Saudara, tapi masih ada lanjutannya, dan engkau akan menjadi berkat. Berkat yang sesungguhnya saya percaya bukan hanya apa yang kita miliki, apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, tetapi bagaimana ketika hidup kita bisa juga memberkati orang lain dan juga mendukung pelayanan Tuhan. Dan melalui persembahan hari ini yang akan kita berikan, kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya Bapak Ibu, tapi setiap pemberian yang kita lakukan dengan hati yang bersyukur, dan saya percaya lewat hal yang kecil kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita memberi hari ini dengan kerinduan agar hidup kita masing-masing bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh mengembalikan sedikit dari apa yang kami miliki untuk semakin memperbesar kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, berikan kami hati yang besar, agar kami boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan kami katakan kami siap memberi yang terbaik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap memberi bersama saya katakan, amin. Baik, saya persilahkan kepada petugas persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak membawa cash, kami juga menyediakan QR atas rekening GB Citra 1 Gereja Pusat. Silakan di-scan atau bisa langsung transfer. Dan kita akan masuk ke pengumuman sepekan. Ibadah minggu depan akan tetap diadakan di jam yang sama, di jam 9, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madya Sandy Sosilo di tempat ini. Mengundang semua jemaat untuk kembali hadir. Dan juga untuk Aero Kids dan Aero Teens juga berjalan seperti biasa di jam 11 setelah ibadah umum. Baik, selanjutnya akan ada malam pujian penyembahan di hari Rabu 22 Juli pukul 6:30 malam di tempat ini, mengundang seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk bersama-sama bergabung dalam malam pujian penyembahan ini boleh hadir di tempat ini jam 6:30 malam. Dan juga kami akan mengadakan komsel jemaat GB Citra Family pada hari Sabtu ini jam 10:30 yang akan juga komsel dan doa korporat, betul ya. Baik, itu saja pengumuman hari ini, dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari seperti biasa ingin dilayani secara khusus, ada nomor sekretariat yang bisa dihubungi, dan juga ada kanal YouTube kami dan Instagram kami untuk melihat konten-konten harian dan juga ibadah mingguan. Baik, sekian untuk pengumuman hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa setiap penderitaan, setiap kesulitan yang kami alami hari-hari ini, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk setiap kami menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, buat kami terus bergantung sama Tuhan, buat kami terus berjalan bersama Tuhan, sehingga kami boleh melihat janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan hari ini memberkati untuk Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman-Nya yang boleh menegur, mengingatkan setiap kami. Tuhan pakai beliau lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, dalam pelayanan misinya, untuk kesehatannya, keluarga, anak-anak, cucunya. Tuhan memberkati dan pakai beliau lebih lagi Tuhan untuk terus menggenapi rencana Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin keadaan sedang tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami percaya pertolongan, perlindungan Tuhan selalu nyata untuk kami semua. Dan hamba berdoa biar untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini datang dalam kelemahan, Tuhan kasih kekuatan. Yang hari ini datang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan kasih kesembuhan. Dan hari ini mereka yang sedang berbeban berat, patah semangat, hari ini Tuhan kasih harapan yang baru. Karena kami tahu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan, dan Kau mengasihi mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan hari-hari ini yang keluar dari tempat ini, mereka pulang boleh membawa damai sejahtera Tuhan, boleh membagikannya kepada keluarga dan orang-orang terdekat, dan menjadi saluran berkat yang sesungguhnya untuk sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga gak lupa berdoa untuk bangsa negara kami. Kami terus bawa Tuhan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kasih-Mu curahkan untuk bangsa kami. Kami tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan, turunkan kasih-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berkati setiap pelosok-pelosok, setiap pemimpin yang Tuhan percayakan. Biarlah bangsa kami boleh terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ibadah kami harus berpisah sampai hari ini, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan pertemukan kami kembali di ibadah minggu depan, dan kami boleh sama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Karenanya sebelum kami pulang, kembali kami rindu untuk menaikkan pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Bersama kita mau katakan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan. Sekali lagi angkat imanmu, angkat pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan. Kudus, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan,
Terima kasih